Halo semua, Hamam di sini. Kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari penonton video saya. Jadi di video yang ini, ekspor jutaan data CSV ke Excel, ada yang bertanya. Nah ini dia pertanyaan. Bang, dataku ada 1.048.576 kolom dengan 500 row. Nah, datanya banyak. Tapi mungkin row di sini itu kebalik mungkin ya maksudnya dia. Soalnya kalau mungkin maksudnya row-nya atau barisnya itu yang ada 1.000.000 sesuai yang ada di Excel ini kan maksimalnya kayaknya segini. Sementara 500-nya ini jumlah kolomnya gitu. Soalnya kalau kolomnya yang ke kanan itu sampai 1.000.000 kayaknya nggak muat gitu. Nah kemudian udah aku VLOOKUP, tapi gimana ya biar cepat dari kolom 1 ke 1.000.000. Like-nya parah banget, tolong dong solusinya, terima kasih. Terus ada yang ngingetin balas pertanyaan om gitu ya. Jadi ini akan saya coba balas ya pertanyaannya. Jadi jawaban sederhananya ketika mengolah big data, data yang besar, jangan pakai VLOOKUP. Nah, kita gunakan cara yang lain. Seperti apa? Langsung saja. Oke. Jadi ini data yang jutaan row itu ya. Nah, saya akan membuka Excel yang baru, blank workbook. Kemudian sama seperti sebelumnya, saya tarik data CSV tadi ke Excel saya. Get data bisa dari from file, from text CSV, atau di sini ada juga tombolnya. Oke, saya taruh di desktop tadi. Ini dia, import. Nah, kemudian transform. Oke, sekarang ini kan hasilnya gitu. Data yang waktu itu ada di video saya sebelumnya. Nah, misalnya data ini di sini kan ada name original, kemudian di depannya ada C, kemudian ada juga apalagi ya, kalau nggak salah itu ada 2 selain C. Kita ke bawah dulu dikit. C itu kalau nggak salah customer, sama satunya lagi nggak ketemu nih. Kita coba filter does not contain. Nah di sini kalau kita filter kita bisa mencari misalnya yang nggak ada C-nya itu adanya huruf apa. Jadi ini di Power Query Editor. Ini datanya terlalu besar sih ya memang. Jadi ya prosesnya butuh waktu. Wah kosong. Jadi saya salah. Semuanya mungkin mengandung T. Kita remove. Oke. Coba dulu. Name this. Oh yang di sini, yang name original ini semua C. Yang di sini ini ada M, ada yang depannya C. M itu apa ya kepanjangannya? Saya lupa juga, yang jelas kalau nggak salah C itu customer. Jadi M itu kayak yang tokonya gitu, yang jualan gitu. Bukan ke per individu, bukan. Nah, misalnya di sini
kita mau ada reference, misalnya kita pengen membuat satu kolom lagi yang kalau di depannya ini M, maka apalah ya kepanjangannya market gitu. Kalau C customer, nah gitu. Nah, kita pengen membuat satu kolom yang merujuk ke ini huruf depan dari name desk. Nah, itu kan pakai ini apa namanya VLOOKUP kalau cara yang normal. Nah, bagaimana caranya ketika kita mengolah data yang jumlahnya banyak begini? Jadi yang pertama kita pengen mengekstrak M-nya. Nah, di sini gampang. Jadi dia huruf pertama, kita pilih di sini add column, kemudian kita ekstrak first character. Kita mau ambil berapa? Ambil 1. Ini dia. Kita kasih ganti namanya kode. Dah. Sekarang kita sudah ada yang bisa kita VLOOKUP-kan ya secara tidak langsung. Kita close and load tuh. Nah, di sini kita tidak ingin menampilkannya, jadi kita hanya ingin memunculkan koneksi. Kita oke kan? Only create connection. Oke. Nah, kalau connection only itu cepat. Jadi data kita tadi kita sudah membuat koneksinya. Nah, sekarang kita bikin tabelnya untuk yang mau di VLOOKUP-nya. Tadi ada 2 huruf, M dan C, huruf besar artinya M market, C customer. Nah, jadi kalau mau melakukan VLOOKUP pada data yang besar, kita akan melakukan merge. Kita menggabungkan dua data. Oke, kita jadikan ini sebagai tabel. Ada headernya. Kemudian kita masukkan tabel ini ke Power Query. Nah, sudah selesai. Kita lakukan lagi close and load to only create connection. Udah. Nah, sekarang kita edit yang pertama. Kita bisa nih di sini merge query, mau di sini langsung merge-nya atau sebagai yang baru di situ ada menunya, atau bisa juga menunya di sini klik kanan kemudian merge. Nah, oke, kita coba klik kanan merge. Oke, tabel pertama ini tabel yang tadi yang datanya lengkap. Kita cari kode nih paling belakang. Kemudian tabel satunya ini yang mau kita munculkan. Jadi kita mau memunculkan kalau M market, kalau C customer. Jadi caranya pertama klik kode yang di sini, yang kedua kita klik kode yang di sini. Nanti dia akan menghitung yang cocok berapa. Kita tunggu karena datanya memang agak banyak. Yep, memang lama jadinya. Oke, sudah. Jadi kalau kita lihat di sini 6.362.620 cocok 6.362.620 row dari tabel pertama. Lihat ya di sini join kind-nya left outer, all from first matching from second. Jadi
kode di sini itu semuanya diambil, kemudian dicocokkan dengan yang tabel di bawahnya. Jadi semua kemudian yang cocok akan dimunculkan. Kita oke kan? Oke, kalau pakai menu tadi, lihat di sini merge 1. Jadi dia membuat query yang baru. Kita lihat di sini, query-nya jadi ada 3. Ini query pertama, ambil data. Kemudian ini query kedua yang tabel bantu kita bikin tadi. Kemudian ini yang query sekarang ini. Nah, hasilnya di sini tabel. Kalau kita klik 1, kita bisa lihat. Karena kodenya M, dia mengambil yang M market. Kemudian misalnya ini C customer. Nah, bagaimana membuka isi tabel ini? Kita bisa memilih tombol yang ini. Nah, kemudian di expand atau agregat. Kalau agregat dia dijumlahkan. Kalau expand ya apa isinya itu yang dimunculkan. Nah, karena kita hanya butuh arti, kolom kode masih ada. Nah, kita kemudian kalau mau, ini kan tabel 1 judulnya, kalau mau ini digunakan sebagai prefix, nanti jadinya tabel 1 titik arti, ini dicentang. Tapi kita nggak mau itu, jadi kita hilangkan centangnya. Kemudian kita oke kan. Nah, sudah muncul M market, C customer. Nah, enaknya Power Query itu ketika kita sudah dapat artinya, ini kan perantara nih. Perantara dari name dash di sini kita ambil huruf depannya. Nah, ini kita delete itu enggak ada masalah. Yang arti ini tetap akan ada. Misalnya remove. Sudah, tuh tetap ada. Itu jadi kalau sudah menyeberang, jembatannya dibuang itu nggak masalah. Beda ketika ada di worksheet Excel. Kalau di worksheet Excel, kalau kita bikin perantara, kemudian perantaranya kita delete, maka hasilnya akan hilang juga. Nah, kemudian tips lainnya ketika berurusan dengan data yang besar, disebutkan tadi pertanyaannya ada 500 kolomnya, itu jangan semuanya dimunculkan. Jadi lakukan pengambilan yang penting-penting saja, jangan semuanya. Kemudian yang berikutnya, kalau datanya sampai 1 juta itu kemungkinan nggak akan dilihat dari nomor 1 sampai 1 juta. Jadi kemungkinan yang dicari adalah resumenya, gambaran datanya. Gunakan pivot table untuk memudahkan hal itu. Jadi mari kita pivotkan, kita pilih close and load to, kemudian kita pilih pivot table di new worksheet. Kita oke kan. Nah, dia loading sampai 6 juta row datanya ada, dan kita dengan mudah melakukan pivot atas data tersebut. Ya, sambil menunggu, ini lumayan lama nih, karena dia 6 juta. Sabar ya, memang 6 juta row itu membutuhkan waktu untuk loadnya. Sedikit lagi.
Oke, sudah. Jadi misalnya tadi arti kita tarik jadi row. Yes. Customer market. Kita pengen tahu New Balance dash value. Kita taruh di sini. Yes. Ya, kita dapat angkanya. New Balance dash di market kosong. Jadi itu tadi cara melakukan VLOOKUP pada data yang besar, big data, tentunya tanpa menggunakan VLOOKUP sehingga loadnya tidak nge-lag banget. Semoga bermanfaat. Di sini terima kasih. Oh ya, iklan. Jadi rencananya nanti tanggal 3 Oktober saya akan mengadakan webinar membahas terutama terkait dengan Power Query. Seperti ini tadi kita menggunakan Power Query. Saya akan membahas lebih jelas mulai dari dasar-dasarnya dalam webinar tersebut. Sehingga nanti dalam menggunakan Power Query akan menjadi ahli. Oke, sampai ketemu di webinar. Link ada di deskripsi. Di sini. Terima kasih.